hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kajian subuh ini kita bahas merujuk kepada Quran surah Fussilat ayat 30. Kalau diberi tema adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya ajeg, konsisten, tetap berada di jalan yang lurus, tetap berada di jalan yang benar. Sering kita berdoa, setiap sholat dalam satu rakaat, doa itu ada tentang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami senantiasa berada di jalan yang lurus. Oleh Allah diberi contoh, jalan lurus itu siapa? Yaitu an'amta. Pernah Allah memberi nikmat kepada orang yang berada di jalan yang istiqomah, yang konsisten, yaitu para nabi, para sahabat, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Ukuran orang yang soleh itu dalam Quran surah Ali Imran 113-114 itu agak berat, tetapi kalau mujahadah itu sungguh-sungguh, tetap ingin ajeg, tetap ingin istiqomah, tetap ingin konsisten, tetap ingin integritas. Dalam bahasa apa integritas itu? Integritas itu sinergik antara hati, kemudian lisan dan perbuatan. Iman, Islam, ihsan dalam bahasa agama. Sehingga menjadi rukun agama.
Iman itu di hati. Islam itu perbuatannya, syariat. Ihsan itu wujud dari syariat adalah akhlak. Diyakini, diucapkan, dilakukan. Kalau dalam istilah pendidikan karakter ada knowing the good, tahu tentang kebaikan. Setelah tahu bukan hanya sekedar tahu, tapi dilanjut loving the good, mencintai nilai-nilai kebaikan. Bukan hanya cinta, tetapi doing the good, mengamalkan kebaikan. Jadi itu istiqamah. Jadi iman, Islam, ihsan harus sinergi. Terjadi integritas. Ada orang Arab Badui dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui tiba-tiba mengatakan kami beriman. Oleh Allah dijawab, Qul lam tu'minu. Kamu itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kamu itu baru Islam. Kenapa? Allah jawab, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena imannya baru di lidah, belum masuk ke hati. Yang disebut dengan iman itu bukan hanya di sini, tapi masuk dalam hati. Pantulannya adalah perbuatan. Kalau Imam Ghazali mengibaratkan hati itu kaca. Semakin bersih kaca itu semakin tajam pantulannya. Tapi ketika kaca itu kotor, rumek. Mau ngaca saja nggak kelihatan, apalagi ada pantulan. Rumek di bahasa Indonesia naon? Burem. Burem, nggak ada pantulan itu. Nah, sehingga istiqamah itu dalam hadis didudukkan sebagai amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mali indallahi. Ada amalan yang sangat Allah cintai. Apa? Adwamuha. Yaitu amalan yang konsisten, ajek, terus menerus. Di situ ada lanjutan, wa in qalla, sekalipun amalan itu sedikit. Sholat tahajud 2 rakaat itu amalan yang dicintai asal terus. Infak 1.000 rupiah amalan yang sangat Allah cintai, tapi mayang. Daripada 100.000 lebaran. Jadi mayang itu. Karena Allah tidak melihat jumlah. Yang Allah lihat apa? Coba lihat dalam Quran surah Al-Mulk yang sering Bapak Ibu baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang Allah cari itu adalah ahsan, yang terbaik perbuatannya.
bukan aksar yang terbanyak, bukan. Kalau terbanyak mayang itu lebih bagus itu. Lalu Abdullah ibnu Mubarak pernah bertanya kepada Abu Ubaid, apa amalan terbaik itu? Abu Ubaid menjawab, amalan terbaik itu dilakukan dengan memenuhi 2 syarat. Satu adalah ikhlas, 2 benar. Menuju ikhlas ini Bapak Ibu tidak mudah, butuh perjuangan. Maka dalam Quran surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina. Barang walladzina, orang-orang yang sungguh-sungguh menuju keridhaan Allah. Lanahdiyannahum subulan. Pasti Allah akan memberikan jalan. Jadi Bapak Ibu, ikhlas itu tidak serta-merta lahir turun dari langit bim salabim abrakadabra seperti sulap. Butuh perjuangan. Kenapa? Ikhlas itu letaknya di pintu hati keempat manusia. Berarti kalau menuju 4 harus melalui angka 1, 2, 3. Kalau angka 1 saja tidak tercapai, tidak mungkin ke-4. Pasti bilangan itu dari mulai 0 atau 1? Bilangan 1 ya? 1. Apa pintu hati manusia yang pertama? Sadrun. Ketika manusia berada di pintu hati yang pertama, perilakunya akan penuh dengan penyakit hati. Pokoknya kumpul sombong, angkuh, iri, dengki, benci, kesal, marah. Kalau kita masih marah, kesal, dongkol pada orang, berarti hati kita masih berada di pintu pertama. Bapak Ibu bukanya gimana? Dengan sholat, puasa, sedekah, haji. Itu membuka pintu itu. Pintu. Banyak amal perbuatan baik, itu buka pintu itu. Buka pintunya. Jadi ada kunci kan? Kalau pintu itu terkunci, ada kuncinya. Masuk. Dengan begini, majelis ilmu, masuk pintu hati kedua. Qalbun. Apa arti qalbun? Bulak-balik. Masih kadang. Kadang semangat, kadang kendor. Bulan Ramadan semangat tuh? Semangat. Syawal? Semangat. Maka dalam sejarah simbol itu ya. Bulan Ramadan itu ada perang. Namanya perang apa? Badar ya. Menang kalah? Menang. Ramadan banyak yang menang. Syawal itu ada perang Uhud. Kalah? Ya kan? Simbol bulan Syawal itu banyak yang kalah. Yang kendor itu. Simbol itu. Jadi simbolnya luar biasa, Masya Allah.
Jadi ketika di bulan Syawal dan seterusnya kalah, berarti kita masih berada di pintu hati yang kedua, yaitu qalbu. Rajin, malas, eling, edan. Jadi masih kadang nuju soleh, soleh, nuju edan, teucret. Jadi itu berada di pintu hati kedua. Kemudian masuk lagi pintu hati ketiga. Dengan cara melakukan, mengetahui, melakukan, latihan, kemudian setelah latihan menjadi habit, pembiasaan. Orang Sunda bilang bisa karena biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat berjamaah itu berat, Pak. Kalau nggak biasa. Apalagi subuh. Subuh kan lebih enak memilih tidur. Selimut ya. Apalagi bapak ibu bangun jam 3. Tapi kalau berjuang, bangun, kemudian melakukan, dilatih, dibiasakan, baru jadi habit. Jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, ada alarm atau tidak, jam 3 itu pasti bangun. Pasti bangun itu. Saat bapak-bapak, ibu-ibu berada di Mekah Madinah, sok bangunnya berapa? Jam 3 ya? Maksimal itu jam 3. Itu pembiasaan atau dipaksa itu? Dipaksa dulu. Ya kan? Dipaksa dulu. Lama-lama ringan. Pulang ke Indonesia berat lagi itu. Berat lagi. Ramadan. Jam 3, setengah 4 kita bangun. Sahur. Awalnya berat. Tapi 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu sudah terbiasa. Perut kita juga sudah mulai menyesuaikan, adaptasi. Jadi habit itu, pembiasaan. Kalau sudah habit itu sudah enak gitu. Nikmat gitu. Jadi membukanya butuh perjuangan. Jahadu fina. Kata Allah, orang yang bersungguh-sungguh semangat. Jahadu itu, jihad itu ada 3. Jihad fisik, jihad hati, jihad pikiran. Jihad fisik, melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid itu, berat tidak Pak? Berat. Melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Ulah ke masjid heula. Melangkahkan, menggerakkan badan dari pembaringan tempat tidur, duduk saja dulu. Itu duduk. Setelah duduk, gerak ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi, bukan hanya buang air kecil, tapi berwudu, apalagi mandi. Berat itu Pak. Jihad itu, fisik itu. Jadi jihad itu tidak mesti ke medan perang. Kalau ke medan perang sudah ada bagiannya, sekarang mah siapa bagiannya? Ya kan? Ada tentara sekarang.
Kita berjihad, fisik kita mengolah diri kita. Setelah kamar mandi, pergi langkah demi langkah ke masjid. Atau ngaluarkan motor. Berat. Sangat berat. Contoh, Bapak kalau mancing, lauk teh lami nyantol, sabar teh, sabar kan, sok ambek tara ka lauk, tara kan, nah ari imam panjang sok ambek, tuh lebih sabar, sabar itu, kalau tara ambek kita aneh. Tapi ka imam ambek. Luar biasa itu, Masya Allah itu. Jadi ada sebuah pembelajaran dari orang yang mancing itu sabar. Walaupun nasan kan. Sholat di masjid itu panas. Mung hatena. Kulan. Ambek, sami. Dialungkeun etana. Jadi luar biasa, Masya Allah itu. Dilatih kesabaran. Jadi jahadu untuk menuju pintu hati ketiga perjuangan. Fisik. Belum, yang kedua mengolah hati. Mengolah hati supaya tetap lapang dada, tidak kesel, tidak dongkol, tidak marah kepada orang itu berat. Apalagi punya karakter sensitif, mudah marah. Apalagi temperamen, sensitif, mudah marah. Sudah itu berat, Pak. Orang lain marah ke kita, kita jawab dengan senyum, berat tuh. Apalagi ada yang memanas-manasi. Awak gede. Kawani. Lawa. Jeung nu leutik kitu, kawani. Ceehan pisan. Wah, sudah tambah panas. Pada saat Bapak dicaci maki, dimarahi orang, Bapak diam, di hadapan orang itu bisa hina. Kawani. Tapi di hadapan Allah mulia. Balasannya juga surga. Surganya disuruh milih dari pintu mana. Itu amalan hanya nahan marah, Pak. Jadi kalau istri Bapak marah, anteng, senyum. Atau suami ibu marah, ibu senyum. Jadi dua-duanya senyum. Saya nu ambek tuh. Luar biasa. Mengolah hati untuk tidak marah saja berat. Berat. Untuk tidak kesal, tidak dongkol, tidak marah. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran 134. Salah satu tanda orang yang takwa. Takwa itu hasil dari rangkaian ibadah. Ibadah sholat hasilnya takwa. Puasa takwa. Haji takwa. Semuanya hasilnya takwa. Apa hasil dari takwa? Salah satunya wal kadziminal ghaidz. Bapak Ibu pandai mengolah hati untuk tidak ada dongkol, benci, marah pada orang. Itu berat kan? Berat. Tapi kalau tidak latihan, tidak dipaksa,
tidak akan pernah jadi habit. Yang jadi habit apa? Pemarah wae. Jadi habit. Itu yang dihabitkan itu. Bukan yang dihabitkan itu tersenyum, bukan. Jadi ambak we nu ayat. Jeung nyarakan batur teh asa puas deh. Asa hebat. Justru yang hebat itu dalam hadis bukan orang yang marah. Justru yang bisa mengendalikan marah. Itu yang hebat. Umar bin Khattab, semua orang kata Umar bin Khattab bisa marah. Tapi tidak semua orang bisa mengendalikan marah. Bahkan Umar bin Khattab bahasanya hanya orang bodoh yang tidak bisa marah. Siapa sih yang tidak bisa marah? Ayat teh. Bapak Ibu nu teu tiasa marah ayat teh. Teu aya. Tetapi orang yang sangat hebat adalah mengendalikan saat kita marah. Itulah pintu hati yang ketiga masuk, yang disebut fuad. Fuad itu apa? Letaknya istiqomah. Letaknya habit di situ. Jadi untuk jadi habit itu ternyata di situ butuh perjuangan. 1, 2, masuk fuad. Istiqamah. Untuk istiqamah itu yang pertama kalau dengan cara tambah ilmu. Yang pertama itu. Tetapi ilmunya jangan sampai hanya menjadi pengetahuan. Ilmunya ilmu amal, ilmu amali. Ada ungkapan seorang sufi. Dia mengatakan Hasan Al-Basri itu. Laisal alim ya'riful khaira wasyarra. Tidaklah disebut orang yang berilmu hanya sekedar tahu baik dan buruk. Disebut kalau dalam ilmu fikih mumayyiz. Mumayyiz itu tahap akan masuk ke balik. Sudah tahu ini bahaya, ini tidak. Ini baik, ini tidak. Jadi anak kan kalau masih bayi, ini kotoran, ini bukan, itu belum tahu. Sehingga kadang bayi memakan kotoran. Tapi kalau sudah mumayyiz, sudah tahu ini kotor, ini tidak. Sehingga kalau kotor, dia tidak memakan. Atau kalau bahaya, dia tidak lakukan. Itu mumayyiz. Orang yang berilmu itu bukan hanya sekedar tahu baik buruk. Tetapi yang disebut orang yang berilmu adalah ya'riful khaira fayattabi'u. Tahu baik diamalkan. Salat berjamaah, baik buruk Pak? Baik buruk? Baik, amalkan. Bukan hanya teori, bukan hanya itu. Amalkan. Bapak murah senyum, baik buruk? Murah senyum. Pemarah, baik buruk? Tinggalkan. Itu. Sehingga yang kedua, yang dimaksud orang yang berilmu adalah ya'rifus syarra fayajtanibuh. Tahu jelek, tahu buruk, tinggalkan. Sehingga dalam bab fikih ada istilah di dalam Quran juga itu. Al halalu bayyinun
wal haram bayyin. Halal jelas, haram jelas. Tapi kadang yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Jadi orang yang berilmu adalah bukan hanya sekedar banyaknya pengetahuan atau banyaknya gelar. Bukan. Gelar itu orang yang selesai sekolah atau kuliah. Tapi gelar itu harus diiringi menjadi orang yang berilmu. Apalagi kalau tanda orang yang berilmu, melihat lagi as-sauri. Ada 3. Kalau dia mengatakan pendapat orang yang berilmu tandanya. 1, tanda orang yang berilmu itu hidupnya tidak pernah menganggap remeh, menghina orang lain. Semua orang sama, dianggap oleh orang yang berilmu itu. Bahkan ketika melihat orang tua, orang yang berilmu mengatakan, pasti orang tua itu banyak amalannya, banyak kebaikannya. Kenapa? Usianya lebih tua dari saya, pasti banyak kebaikan. Tapi orang yang tidak berilmu, geus kolot masih kena bagog tuh suudon. Ketika orang tua melihat anak muda, dia juga orang yang berilmu. Anak muda itu hebat. Dia masih muda, tapi semangat untuk berbuat baik. Selalu memandang orang itu kalau orang yang berilmu baik. Tidak pernah hina, tidak pernah buruk. Siapapun orangnya. Orang yang berusaha dengan pakaian kotor, bahkan sobek. Menurut kita kasat mata bisa jadi dianggap hina. Ya kan? Padahal bisa jadi di hadapan Allah dia lebih mulia. Contoh, ini urusan hati. Dicerita ada pelacur masuk ke surga. Ada guru masuk ke neraka. Bukan persoalan kedudukan, tapi hati. Kenapa pelacur masuk ke surga? Hanya menyayangi seekor dog. Seekor apa? Anjing. Anjing terkesan oleh kita najis, haram untuk dimakan. Sesuatu yang najis dan haram dimakan, diberi kasih sayang oleh kita, bisa menghantarkan masuk ke surga. Apalagi menyayangi kita sesama manusia. Yang manusia ini halal. Sesama manusia itu mulia. Tetapi guru masuk ke neraka, pekerjaannya mulia. Kenapa? Hatinya penuh dengan iri, kebencian. Itu penuh dengan iri, kebencian, menghantarkan masuk ke neraka. Itulah sehingga tanda orang yang berilmu yang pertama kata Hasan As-Sauri adalah tidak pernah menganggap remeh kepada orang lain. Makanya dalam Quran surah Muhammad ayat 40 dan 41 itu Allah tanya, fahal asaitu, apakah kamu ing tawallaitu
hidupnya sudah hebat, sudah berkuasa. Dulu saguling, sagalang, sagulung, teman, CS, besti, kalau istilah sekarang, soulmate. Seiring dengan waktu, teman ini ada yang hidupnya memang hebat, ada yang hidupnya kurang. Apalagi teman, keluarga kita saja kadang-kadang ada yang sukses dalam kehidupan materi ya, ada juga yang kurang. Apakah kesuksesan kita, kata Allah, angtufsidu fil ard, akan merubah akhlak kita sehingga menjadi rusak? Hebatnya kita nih merubah akhlak. Dulu kau sapa teman itu, sekarang kau jaim. Dulu kau sapa saat kau ngontrak setiap tetangga. Setelah punya rumah, ngaliekin tuh jaim. Putus. Akhlaknya rubah, jadi rusak. Setelah akhlaknya rusak, wa tuqatti'u arhamakum. Kau putus silaturahim. Padahal dulu kau mengatakan besti, soulmate, apalagi kawan, bro. Itu. Dulu kan bahasa gaul itu ya. Itu. Besti, kawan, sobat, bro. Panggil. Setelah kau sukses, kau rubah akhlakmu. Gengsi. Dengan alasan tidak level. Alasannya itu. Kan alasan itu. Itu level. Isin adi magaul jeung si eta teh. Isin. Tidak level. Sehingga kalau di ibu-ibu ada sosialita sebutnya itu. Kenapa kalau bapak-bapak tidak ada sosialita ya? Apa kata Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang yang sukses rubah akhlaknya jadi jelek, bahkan bisa putus silaturahim, Allah akan laknat mereka. Allah akan bikin tuli telinga mereka. Dipanggil saja kan pura-pura tidak dengar. Kawan, bro, dulu kan, hei sobat, sekarang si eta paling tuh sudah suudon paling barang penta. Wa ahma absarahum, dibikin buta. Itu putus silaturahim karena sebab rubah akhlak. Rubah akhlak itu karena sebab dipicu oleh kesuksesan. Sukses, akhlaknya tetap istiqamah, itu hebat. Kenapa? Dalam sejarah Fir'aun itu dulunya baik, Pak. Baik sekali. Setelah menjabat, apalagi dalam waktu lama itu, dalam kitab Hikam itu 400 tahun dia tidak pernah sakit, dia juga selalu berhasil. Awalnya Firaun dikenal orang hebat, bapak pembangunan Mesir saat itu. Karena dia lama menjabat, berubah. Jadi galak. Ya kan? Jadi galak. Ramses II dikenal oleh Allah Fir'aun.
keluar aunun dari pertolongan Allah. Kenapa? Sifatnya yang ingkar. Qarun dulunya sangat ramah pada masyarakat dan taatnya luar biasa, sehingga masyarakat memberikan gelar kepada Qarun Al-Munawwir. Gelarnya luar biasa, orang yang dapat cahaya. Yang merubah Qarun apa? Sukses karena banyak uang. Jadi somse. Itu. Yang merubah Fir'aun jabatan, yang merubah Qarun harta. Abu Lahab, Abdul Uzza, dulunya sangat baik kepada Rasulullah. Sampai-sampai yang pertama kali menyambut kelahiran Rasul, Abdul Uzza. Itu Abdul Uzza yang disebut dengan Abu Lahab. Dia membebaskan hamba sahaya, mengeluarkan uang 30 dinar. 30 dinar, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Dikali 30 berarti berapa? 4 kali 30 saja 120, yang komanya 25. Simpan saja untuk lebaran ya, susah ngitung soalnya. Anggap 120. Harga emas asli berapa? 1 juta. Enggak, emas amtam. Anggap 1 juta. Berarti Abdul Uzza menyambut kelahiran Rasulullah mengeluarkan uang 120 juta. Baiknya luar biasa. Tidak istiqamah. Yang berubahnya adalah karena merasa dirinya hebat. Rasulullah menyampaikan semacam nasihat. Enggak terima. Budak kamari iya ngenasihati orang. Merasa Abu Lahab gagah kaya raya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sumber kekayaannya warisan dari bapaknya Abdul Muthalib, diraup semua serakah, tidak dibagi. Kemudian hasil kasabnya, usahanya. Sehingga Abu Lahab di samping gagah, kaya, rubah kebaikannya. Rubah menjadi musuh yang akhirnya diberi gelar oleh Allah Abu Lahab. Karena rubah akhlaknya, menantang. Ummu Jamil diberi gelar Arwa binti Harbi, istri dari Abu Lahab. Cantiknya luar biasa, bintang saat itu. Sering pakai perhiasan, sehingga orang-orang Arab memberikan gelar Ummu Jamil. Ummu Jamil itu bucan. Bucan itu apa? Ibu yang cantik. Ya kan? Orang Arab memberikan gelar bucan. Bu yang cantik, Ummu Jamil. Rubah karena sebab mulutnya memfitnah. Maka Allah memberi gelar Hammalatal Hatab. Karena tidak istiqomah. Itu. Tetapi orang yang biasa-biasa, Luqman Al-Hakim, bila istiqomah, Luqman istiqomah dalam bertutur kata, selalu baik, diangkat oleh Allah, diabadikan menjadi surat Luqman. Bila sendalnya sudah ada di surga. Karena istiqomah melakukan 2 rakaat sholat. Yang disebut sholat syukur wudu. Bilalnya
masih ada. Sendalnya sudah masuk surga. Hanya 2 rakaat. Di samping juga dia sudah sering jadi muadzin. Istiqamah. Gitu. Jadi istiqamah itu luar biasa. Masya Allah. Makanya dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah itu Allah akan turunkan malaikat kepadanya. Untuk apa? Memberikan kabar. Allah takhafu. Jangan takut terhadap keluarga yang ditinggal. Harta yang ditinggal. Kenapa? Keluarga yang tinggal itu sementara berpisah kalau orang yang istiqomah itu. Satu saat Allah kumpulkan. Kan dalam Quran surah An-Naml ayat 87. Yauma yunfahu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Pada saat malaikat Israfil meniup sangkakala dengan 2 tiupan. Tiupan pertama yang disebut dengan as-sa'iq. Tet, kira-kira begitulah kalau dalam istilah trompet. As-sa'iq, kita mati semua. Gak ada yang hidup makhluk itu. Malaikat Israfil meniup, tet, mati. Di situ nggak ada orang yang hebat. Kan hebatnya Bapak Ibu kita ini, karena ruh kita masih nempel. Ruh kita nempel, Bapak Ibu punya gelar dipanggil, disebut. Nama disebut. Semuanya disebut. Saat ruh kita sudah terpisah, panggilannya tidak lagi gelar atau nama. Kadang nama hilang. Panggilannya dipanggil almarhum sudah hebat itu. Tetapi kadang dipanggilnya apa? Si jenat. Si jenat. Kalau sudah terpapar, orang datang akan takziah. Mana jenazahnya? Tidak pernah memanggil, mana Ustadz Hafid? Enggak ada. Apalagi profesor, dokter, enggak ada. Mana jenazahnya? Yang meninggal adalah misalkan Dr. Hafid Muslih MAG. Enggak ada yang menyebut. Ketika saya sudah meninggal, orang akan takziah. Untung ada yang takziah juga itu nanti. Mana jenazahnya? Ya kan? Pamicik Sunda mah dupilayona paling mana. Ketika sudah dikuburkan, almarhum. Istri saya ditanya, ibu eta foto saha? Si jenat. Dulu istri saya bisa jadi memanggil papa, ayang, bebek. Ya kan? Saat saya sudah wafat, ternyata dipanggil tidak lagi bebek, ayang, tapi apa? Si jenat. Hebatnya kita ini, ruh kita masih nempel. Ketika fas as-sa'iq, ruh terpisah, semua wafat. Tidak ada orang yang hebat. Ya kan? Tidak ada. Sama. Disitulah ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Harta kita tidak ada gunanya. Kekuasaan, jabatan juga tidak bisa memberikan pertolongan. Saat itu. Tiupan yang kedua yang disebut al-ba'ts. Setelah mati semua, kita dibangkitkan kembali, dihidupkan. Saat dihidupkan, sementara
Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari dibangkitkan saudara-saudara kita terpisah. Walaupun satu komplek di Istana Kewaluyaan terpisah. Walaupun tetangga. Apalagi dengan tetangga. Wa ummihi wa abihi. Dengan orang tua kita juga yang pada saat hidup serumah terpisah. Wa sahibatihi wa bani. Dengan istri kita, ya kan? Yang setiap hari satu kamar, satu rumah, terpisah. Dengan anak-anak kita terpisah. Untuk apa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat hari dibangkitkan itu, setiap orang sibuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Tapi ada kunci supaya kita kumpul kembali. Allah tunjukkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 dan surah Ghafir ayat 8. Jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kuncinya semua keluarga kita dari mulai orang tua sampai keturunannya soleh. Itulah yang menyelamatkan kita sekeluarga, yang bisa mengumpulkan kita sekeluarga. Soleh semua, seperangkat keluarganya soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat setelah turun Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah ayat ini turun, Rasulullah selalu mengumpulkan keluarga. Pesan Rasul hanya satu pada keluarganya. Sering dan terus semangat lakukan kebaikan dan sebarkan kebaikan. Karena kunci kita masuk ke surga, kumpul keluarga adalah dengan amal saleh. Kuncinya itu. Di Quran surah Yasin yang sering Bapak Ibu baca, ada kalimat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Terpisahnya salah satu anggota keluarga karena sebab bukan karena status sosial, bukan karena gelar, bukan karena kekuasaan, bukan karena harta, tetapi karena dosa. Makanya kalau Bapak Ibu ingin kumpul, maka seperangkat sekeluarga besar, jadikan mereka soleh. Jangan hanya kita yang soleh, istri juga kita soleh, anak-anak cucu juga soleh, semuanya soleh. Maka keluarga yang soleh, keluarga besar soleh beruntung, karena malaikat pemikul arsy selalu mendoakan. Apa doanya? Diabadikan dalam Quran surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannatu adnin. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga adnin. Untuk siapa? Allati wa'adtahum, yang engkau sediakan, man sholaha, untuk orang yang soleh, min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Itulah kunci kebahagiaan nanti di akhirat. Kita kumpul tidak hanya saat halal bihalal kumpul, ya kan? Tapi juga kumpulnya Bapak Ibu targetnya tidak hanya setahun sekali, tapi di akhirat. Halal bihalal beri nasihat kepada mereka keluarga besar
supaya soleh. Itu istiqomah, itu kesolehan, jaga kebaikan. Yang terakhir pintu keempat yang sebut lub. Lub itu bersih jernih. Inilah tempatnya ikhlas. Jadi pikiran kita jernih, hati kita bersih, ternyata perjuangannya 1, 2, 3, baru 4. Istiqomah itu adalah salah satu langkah menuju untuk ikhlas. Ikhlas itu pikiran jernih, hati bersih. Itulah yang dihasilkan dari ibadah. Sehingga ibadah itu disebut nusuki. Apa itu nusuki? Nusuki itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Baik itu lahir maupun batin. Secara lahir kotoran itu kita bersihkan dengan mandi dan wudhu. Atau pengganti dari dua itu tidak ada, maka adalah tayamum. Kotoran batin kita bersihkan dengan melalui nilai-nilai yang ada dalam wudhu, sholat, puasa dan lain sebagainya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada yang belum jelas? Eces, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit sasireun sabeunjeureun menjadikan ilmu kita yang kita dapat menjadikan diri kita semakin soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, mudah-mudahan kita tetap sehat, panjang umur dan diiringi dengan keberkahan. Kita tutup pengajian ini dengan sama-sama baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.